Karamnya cinta ini tenggelamkanku di duka yang terdalam. Hampa hati terasa, kau tinggalkanku meski ku tak rela. Salahkah diriku hingga saat ini? Ku masih mengharap kau tuh kembali. Mungkin suatu saat nanti kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bila nanti kau tak kembali, kenanglah aku sepanjang hidupmu. Karamnya cinta ini tenggelamkanku di duka yang terdalam. Hampa hati terasa, kau tinggalkanku meski ku tak rela. Salahkah diriku hingga saat ini? Ku masih mengharap kau tuh kembali. Mungkin suatu saat nanti kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bila nanti kau tak kembali, kenanglah aku sepanjang hidupmu. Mungkin suatu saat nanti kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bila nanti kau tak kembali, merupakan sebuah proses perpindahan sel yang berfungsi untuk meregenerasi sel tubuh yang mengalami kerusakan atau kematian. Mitosis menghasilkan sel anakan yang identik dengan induk yang bersifat diploid atau 2N. Dalam pembelahan mitosis terdapat 4 proses, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Sebelum masuk ke tahap pertama, yaitu profase, sel akan mengalami tahap interfase. Pada interfase, material genetik dalam inti akan mengalami peningkatan. Tahap profase. Pada tahap ini, benang kromatin yang terdapat dalam nukleus akan mengalami pemadatan atau kondensasi menghasilkan sebuah kromosom yang terdiri dari 2 kromat bersaudara yang dihubungkan oleh sentromer. Selain itu, inti nukleus dan juga membran nukleus akan menghilang. Lalu pada tahap ini, sentriol akan bergerak menuju kutub yang berlawanan, lalu membentuk sebuah benang spidol. Metafase. Pada tahap ini, mikrotubulus pada benang spidol akan berinteraksi dengan kromosom, menjadikan kromosom berposisi lurus di tengah sel atau sejajar dengan garis ekuatorial. Setelah itu, benang spindle akan menempel pada bagian kinetokor pada kromosom. Meski tak bersamaku, bila
Pada tahap ini, benang spindle yang menempel pada kinetochore kromosom akan menyebabkan kromatid bersaudara pada kromosom akan berpisah, lalu akan menuju masing-masing kutub sentriol. Telofase. Pada tahap ini, kromatid bersaudara akan sampai di kutub dan terlepas dari benang spindle. Lalu kromatid akan bertransformasi menjadi benang kromatid kembali. Lalu akan terbentuk kembali nukleus serta inti nukleus di setiap kutub. Sitokinesis. Pada sel hewan, cincin kontraktil akan menekan bagian tengah antara kedua kutub, menyebabkan terpisahnya dua kutub dan menghasilkan zat penekan. Pada sel tumbuhan, di antara kedua kutub akan terbentuk sebuah kinase yang menyebabkan terpisahnya kedua kutub, menghasilkan sel anakan. Suatu saat nanti kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Hal ini dimulai pada saat dua gamet dari dua orang tua membentuk sebuah embryo bergabung bersama yang akan menunjukkan sifat-sifat yang mereka miliki pada keturunannya. Gamet ini sendiri terbentuk dari suatu proses yang dinamakan meiosis. Sel germinal bertanggung jawab terhadap meiosis ini, dan pada organ genetik, sel ini memiliki dua salinan dari setiap kromosom. Sel germinal menjalani proses penghasilkan dua gamet yang masing-masingnya hanya memiliki satu pasang kromosom di dalamnya. Dua zigot diploid ini akan bergabung membentuk satu embrio haploid yang akan tumbuh menjadi individu dewasa. Meiosis hanyalah satu dari banyaknya langkah kehidupan sel germinal. Sama seperti mitosis, sel germinal juga mengalami fase interfase, kemudian dimulai dari G1, S, G2, DNA yang ada di dalam sel kemudian diduplikasi pada fase S sebelum memasuki meiosis. Kromosom yang digandakan ini kemudian disebut sebagai kromatid bersaudara atau sister kromatid. Kromatid ini akan terus berpasangan hingga tahapan kedua dari pembelahan meiosis. Ada dua tahapan pembelahan pada proses meiosis. Tahapan pertama disebut sebagai tahapan pertama adalah tahapan meiosis 1 yang akan menghasilkan dua sel anakan dengan kromosom yang memiliki setengah dari kromosom induknya. Dan pada meiosis kedua menghasilkan 4 sel anakan yang hanya memiliki satu salinan dari kromosom induknya. Keempat sel anakan ini adalah sel gamet yang akan berfungsi dalam proses reproduksi seksual. Mari kita amati lebih jauh. Hampa hati terasa. Meiosis dimulai dengan profase 1. Pada tahapan ini, DNA akan memadat membentuk kromosom. Di sini kita bisa melihat kromatid berpasangan dan diikat oleh sentromer. Dan selama proses meiosis 1, mereka akan terus lingkaran jernya. Tiap pasang kromosom homolog akan bergabung lewat suatu sintesis untuk membentuk suatu kromatid berpasangan double. Pertukaran materi genetis berlangsung antara dua pasang kromosom yang sedang berikatan ini. Peristiwa ini dikenal dengan nama rekombinasi atau lebih terkenal dengan nama pindah filum. Proses ini menyebabkan kromatin tidak lagi memiliki materi genetis yang serupa satu sama lain. Itulah sebabnya tidak ada satu saudara pun yang memiliki sifat yang sama kecuali kembar. Secara genetika beberapa tahapan-tahapan lagi yang terjadi pada proses 1. Di antaranya adalah nukleus yang menghilang, membran inti yang memudar, kemudian mikrotubul yang mulai muncul dari sentrosom yang saling berhubungan dengan sentromer dan melekatkan kromosom dengan mikrotubul. Dan untuk bersiap memasuki tahap metafase. Pada tahapan metafase 1 ini, setiap kromatid akan tersusun ke bidang-bidang ekuator dari pembuahan sel secara acak. Tahapan selanjutnya adalah tahapan anafase 1. Pada tahapan ini, setiap pasang kromosom homolog akan berpisah dan bergerak menuju kutub sel yang berlawanan. Pada tahap ini, kromatid tetap melekat pada sentromer. Terakhir, dari proses meiosis 1 ini adalah telofase dan sitokinesis. Pada tahapan ini, sel akan membelah menjadi dua, menghasilkan dua buah sel anakan yang memiliki sifat yang sama dengan bentuknya.
selanjutnya. Sel ini kemudian akan mengalami meiosis 2, tahap yang meiosis 2 adalah tahap yang sama dengan sebelumnya dan dimulai dengan fase 2. Pada profase 2, tahapan ini nyaris sama seperti yang terjadi pada profase 1, di mana sel muncul, benar-benar muncul, membran inti hilang. Namun yang membedakan adalah hanya ada sepasang kromosom sehingga pada profase 2 tidak ada katasinapsis ataupun pindah silang. Tahap selanjutnya adalah metafase 2. Pada metafase 2 ini biasanya kromosom tersebut secara acak pada hipertikuator sel. Namun dengan kemungkinan kromosom yang sangat bervariasi karena sel lagi hanya selanjutnya pada anak dukung akan bergerak menuju dua arah positif sesuai dengan yang tersebut. Sel akan memanjang sesuai dengan gerakan sensiol yang sendiri. Pada fase 2 ini, membran inti muncul lagi dan sitoplasma membelah dua menjadi dua anakan yang bersifat haploid, disebut sebagai genesis. Nah, meiosis 2 dimulai dari sel membelah menjadi sel baru. Pada kita kini mempunyai 4 sel yang mempunyai setengah dari sifat induknya atau haploid. Meiosis 2 adalah 4 sel anakan yang disebut gamet yang kita peroleh dari ayah dan juga ibu bergabung membentuk embrio diploid, embrio yang akan melalui berbagai proses mitosis untuk tumbuh jadi. Garamnya cinta ini tenggelamkanku di duka yang terdalam. Hampa hati terasa, kau tinggalkanku meski ku tak rela. Salahkah diriku hingga saat ini? Ku masih mengharap kau tuh kembali. Mungkin suatu saat nanti kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bila nanti kau tak kembali, kenanglah aku sepanjang hidupmu. Garamnya cinta ini tenggelamkanku di duka yang terdalam. Hampa hati terasa, kau tinggalkanku meski ku tak rela. Salahkah diriku hingga saat ini? Ku masih mengharap kau tuh kembali. Mungkin suatu saat nanti kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bila nanti kau tak kembali, kenanglah aku sepanjang hidupmu. Mungkin suatu saat nanti kau
bersama.